Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biosmart Channel bersama Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembuatan SKP Jabatan Administrasi. Nah, sama dengan SKP guru, kita juga membutuhkan SKP pada bulan Januari dan Juni, kemudian penilaian Januari dan Juni, serta penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil pada bulan Januari sampai Juni 2021. Nah, kita akan fokus kepada pembahasan SKP di bulan Juli dan Desember tahun 2021. Sheet pertama yang harus kita isi adalah sheet biodata, di mana sheet ini nantinya akan nge-link kepada semua sheet yang memiliki biodata. Nah, jadi silahkan diisi sheet ini sesuai dengan biodata diri Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, kita lanjut ke SKP Juli Desember. Di sini saya contohkan SKP pejabat administrasinya, yaitu pertama, di kolom kinerja utama, di sini sama dengan SKP yang dimiliki oleh guru, yaitu rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Ya, artinya rencana pimpinan atau kepala sekolah kita. Di sini saya ambil adalah terlaksananya tugas pokok manajerial, pengembangan, kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kita lihat di rencana kinerjanya, antara lain, pertama, terkoordinir dan terkendali ketatausahaan urusan kepegawaian, terlaksananya pengelolaan buku induk keuangan, terlaksananya pengelolaan buku induk perlengkapan, terlaksananya pengelolaan buku induk kesiswaan, terlaksananya pengelolaan buku induk persuratan. Nah, tentu rencana kinerja ini disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu yang bertugas sebagai pejabat administrasi. Nah, di sini ini kita mengambil contoh yaitu dengan jabatan koordinator tata usaha. Apa yang kita tuliskan di rencana kinerja ini nanti akan nge-link langsung ke penilaian Juli dan Desember. Kemudian apa yang ada di SKP pejabat administrasi? Nah, sama, kita lihat di sini ada rencana kinerja, ada aspek, kemudian adanya indikator kinerja individu atau IKI, serta target yang akan kita capai. Saya ambil contoh satu. Di sini terlaksanaannya pengelolaan buku induk keuangan. Tentu di sini adanya laporan keuangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai pejabat administrasi. Setelah ini selesai kita isi, kita lanjut ke penilaian Juli sampai Desember. Nah, ini akan nge-link dengan yang kita tulis di SKP Juli Desember. Kemudian kita lihat di sini ada realisasi, capaian, dan kategori capaian. Ini nanti akan terisi secara otomatis. Tapi realisasi ini yang harus mengisi adalah pimpinan atau tim penilai yang telah ditunjuk oleh pimpinan di sekolah Bapak Ibu. Ini nanti akan kita lanjut dengan penilaian kinerja. Ini yang membedakan dengan sebelumnya, bahwa sesuai dengan surat edaran Kepala BKN, di sini ada sebutan. Nah, sebutan ini otomatis. Nah, nilai ini dari mana? Nilai sasaran kinerja pegawai. Nilai sasaran kinerja pegawai untuk Juli dan Desember ini kita lihat di sini. Di sini.
Ini dia, nilai sasaran kinerja pegawai. Kemudian kita lanjut. Di sini ada nilai perilaku kerja pegawai. Ada orientasi pelayanan, ada inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan lain-lainnya. Ini diperoleh dari nilai yang diberikan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sehingga nih kita dapatkan bahwa nilai akhirnya adalah dengan sebutan baik. Kemudian nilai kita ini akan diintegrasikan. Integrasi hasil penilaian kinerja PNS. Maaf, ini saya ganti, bukan jabatan fungsional, bukan guru, tapi jabatan administrasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini jabatan administrasi dari Januari sampai 31 Desember 2021. Berarti ini kita membutuhkan SKP lama. Kita lihat Januari Juni. Di sini nilai kinerja PNS-nya 101. Januari Juli nilai kinerja PNS-nya 101. Nah, ini dari mana? Kita bisa lihat nih Bapak Ibu, di Januari Juni. Nah, ini sudah saya konversikan Bapak Ibu. Jadi, nilai kinerja PNS, nilai kinerja pejabat administrasi di bagian integrasi, ini 101 dari mana? Bapak Ibu silahkan ke bagian laporan. Jadi kita lihat di sini SKP lama, SKP tahun sebelumnya. Nih, kita lihat SKP tahun sebelumnya. Kita lihat di bagian penilaian prestasi kerja. Di sini sasaran kerja pegawainya 88,11. Ini nanti akan dikonversikan ke penilaian terbaru. Kemudian nilai perilaku kerja 78 ini juga akan dikonversikan ke penilaian SKP terbaru. Nah, rata-ratanya juga Bapak Ibu guru, kita lihat 88,11, 78 ke bagian laporan. SKP 5 kita ya yang Januari Juni di sini 88,11. Maka kalau dikonversikan menjadi 106,47. Nilai perilakunya rata-rata 78. Dikonversikan menjadi 92,72. Ini didapat dari mana? Dari peraturan menteri sebelumnya. Apabila nilai kinerja dengan sebutan sangat baik, maka ini rumusnya 110 ditambah 1,25 dikali nilai prestasi kerja dikurang 91. Nah, tadi kita sebutannya kan baik, maka kita pakai yang ini Bapak Ibu, 88,11 ini dikurang 76 dikali 1,36 ditambah 90. Begitu juga dengan nilai perilaku kerja, maka didapatkan rata-rata 100,98. Sehingga kalau ini dibulatkan maka diperoleh 101,0. Begitu juga untuk bulan Juli dan Desember. Kita lihat. Nah, ini 99,9. Karena ini sudah model terbaru, maka tidak perlu lagi dikonversikan. Nah, nilai-nilai SKP yang diperoleh ini nanti akan kita masukkan ke dalam sheet integrasi
Hasil penilaian kinerja PNS Jabatan Administrasi periode 2 Januari sampai 31 Desember 2021. Ini periode Januari Juni, kita dapat dari konversi, Juli Desember dari bagian kinerja. Sekali lagi, integrasi Januari Juni ini didapatkan dari konversi. Ini Bapak Ibu, ini rumusannya yang sesuai dengan Permenpan. Kemudian Juli Desember ini diperoleh dari kinerja. Nah, sehingga hasil integrasinya nilai kinerja PNS tahun 2021 adalah 100,4 dengan predikat baik. Ini yang kita peroleh akan masuk ke dalam laporan. Ini dia Bapak Ibu guru pembelajar. Ini nilai SKP. Nah, ini nilai SKP diperoleh 103,23. Dari mana? Dari gabungan. Nah, 103,23 rata-rata halapan ditambah kinerja sebelumnya. Nilai perilaku kerja diperoleh juga 96,11. Ini dia Bapak Ibu. Ya. Jadi ini diperoleh dari, sekali lagi, nilai SKP ini diperoleh dari nilai SKP sebelumnya. Ini Bapak Ibu, ya. Ini ditambah dengan nilai SKP kinerja ini. Lanjut. Nilai perilaku kerja ini 96,1 didapat dari rata-rata nilai perilaku kerja sebelumnya yang sudah dikonversi ditambahkan dengan nilai kinerja yang terbaru. Ini Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian sehingga rata-rata nilai SKP tambah perilaku kerja selama setahun dapatnya dari mana? Kita sudah mengintegrasikan tadi Bapak Ibu. Ini dia hasilnya. Itu dia. Nah, karena di sini pejabat administrasi, maka tidak ada total angka kredit yang diperoleh selama setahun karena ini punyanya guru. Nah, demikian. Semoga bisa membantu untuk menyelesaikan SKP Jabatan Administrasi. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.